Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham sektor finance, bank-bank digital, BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat BGTG, kelima BAMAR, ketujuh BEPIK, ke-8 BABP, dan terakhir BKSW. Langsung saja ke indeks. Hari ini indeks direspon pasar cukup bagus karena ada pengumuman inflasi hari ini 0,56% ya di bulan Januari. Dan bagusnya ISG menguat 1,15% ke harga 6.707 dan transaksi sampai saat ini ada di 12,1 triliun dan asing hari ini net buy di 450 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini sangat bagus untuk ISG. Besok sepertinya tetap akan lanjut ya. Memang ini bisa dibilang area resisten ya, 6.700 ya tutupannya. Ya, itu area resisten memang 6.700. Nah, ini sudah di area resisten dia dan tetap menurut saya ada peluang lanjut besok naik, apalagi mulai banyak bulan Februari ini ada pengumuman laporan keuangan ya. Jadi ada sentimen bagus juga untuk ISG mencoba untuk all time high 2 hari ke depan. Potensinya uji all time high 2 hari ke depan. Jadi seperti itu. Untuk ISG, MACD-nya sudah membentuk golden cross, tapi memang masih sempit. Bar chart di atas 0 sudah terbentuk. Jadi menarik nih untuk ISG. Besok semoga lanjut. Dan semoga aja Eropa, Amerika nanti malam juga ditutup hijau. Apalagi hijau pekat ya. Besok ISG lanjut. Seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBYB yang hari ini ditutup menguat 9,8% ke harga 2.120. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB mantul dari area support yang saya buat juga ya. Itu area support. Sepertinya area konsolidasinya 1.800 sampai 2.000. Harusnya 2.000 tapi ternyata lanjut ya. Memang 2.200 karena naik turunnya itu sekitar 400 poin. Idealnya seperti itu. Jadi apakah ini ada tanda-tanda pembalikan arah? Coba dilihat dengan Fibonacci retracement, ditarik seperti ini. Memang BBYB itu mantul dari golden ratio-nya 0,618. Jadi peluang naik dia itu sampai 2.200. Kalau memang arahnya akan diangkat lebih tinggi, breakout tuh 2.200. Tapi itu area rawan untuk false breakout. Kalau memang ini pantulan biasa tapi dibawa turun lagi atau dia masih konsolidasi. Biasanya kalau sudah turun dalam di atas 20%, ini kan bahkan dia turun sampai 37%, itu naiknya pelan. Jadi bisa aja dia konsolidasi dulu, belum mampu. Kalaupun breakout 2.200 sepertinya kalau saya lihat akan terjadi false breakout. Tapi kalau Bapak Ibu coba nekat beli, ya atur aja bagaimana strateginya. Nah, jadi untuk BBYB ini kemungkinan kalaupun turun dia mantul nih dari 2.000. Ya bisa aja di tektokin lagi, cari 2-3%, 4% udah. Misalnya dia turun 2.000, beli. Kalau dia rebound ke 2.200 ya bisa jual di atas. Kalau dia jebol 2.000 ya cut loss dulu. Bisa di 1.980, 1.970 daripada dibawa ke 1.800. Jadi seperti itu untuk BBYB ya. Udah ketinggalan juga, saya tadi juga nggak memperhatikan saat dia breakout karena masih melihat saham lain ya. Kalau saya tahu juga tadi saya coba beli ya, namanya nggak rejeki ya, seperti itu kadang nggak terlihat. Jadi seperti itu ya untuk BBYB. Apakah masih bisa lanjut? Sepertinya besok kalau sektor finance bank digital masih rebound dia tuh. Potensi uji 2.200. Tapi potensi breakoutnya belum tahu nih mampu nggak. Kalau saya lihat sih potensinya bisa false breakout, tapi tergantung masing-masing ya. Kalau yang sudah punya dari bawah ya pasang trailing stop, jaga-jaga jangan sampai kehilangan profit lagi. Sudah banyak profitnya terus hilang gara-gara berharap dia melewati 2.200 tapi arahnya turun, ya di profit taking, jangan ditahan. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang hari ini juga ditutup menguat 8,14% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA yang waktu itu saya perkirakan juga gagal melewati 2.750 lewat, tapi ya kemungkinan besar kepentok
juga dia di 3000 nih. Kita lihat aja besok ya. Tapi ini kan terlihat dia mematahkan tren downtrendnya yang semenjak dari all time high-nya 9 Desember di 5000 ya. Dan dia turun itu sekitar 40% ya. Jadi kemana arahnya ya, besok bisa uji 3000, breakout nggak tahu ya, tapi volume ini meningkat, menarik sih. Kalau dia bisa confirm breakout itu bagus, bisa bergerak di range harga ini 3000 sampai 3500. Tapi kalau itu jebol, kalau gagal breakout ya turun lagi, itu bisa indikasi pola dead cat bond. Jadi yang sudah punya dari bawah, ada yang nekat beli, pasang trailing stop, jangan sampai kehilangan profit saat nantinya malah BNBA itu gagal melewati 3000 dan turun. Memang ada sinyal bagus, bisa aja ini jadi swing low-nya, cuman perlu hati-hati juga. Kalau misalnya sudah beli di 2750, kalau besok dia merah, ya profit taking. 2% pun tangkap aja profit taking, jangan ditahan-tahan. Karena kalau dia turun tuh ada peluang dia retest area 2750-nya ini lagi. Kalau tadi ada beli buy on breakout 2750, ya jaga-jaga besok jangan sampai hilang profit. Jadi seperti itu ya, karena bisa aja BNBA ini malah konsolidasinya di area ini 3000 sampai 2500, dia tektokan aja area. Jadi seperti itu. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci ya, dia juga mempertahankan golden ratio 0,618-nya. Sempat turun beberapa hari ya, 5 hari dia turun, tapi akhirnya di breakout ya, bisa di retest lah 2750 ini support minornya. Kalau support idealnya cut loss saja kalau dia jebol 2500, berarti itu ada indikasi pola dead cat bond. Dia turun, mantul uji 3000, terus turun lagi. Targetnya ya bisa sampai 2000 kalau jebol 2500. MACD-nya memberikan indikasi yang bagus karena membentuk golden cross tapi tipis, bar chart di atas nol terbentuk, volume meningkat. Potensi rebound ada, cuman ya kalau nekat beli buy on breakout atau beli di harga sekarang, atur aja di mana cut loss-nya. Kalau sesuai dengan support dan resisten ya ini udah jauh dari supportnya. Support minornya itu ada di 2750. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalau yang belum punya ya mending wait and see aja dulu. Tapi kalau mau nekat beli, atur aja bagaimana strateginya. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang hari ini ditutup menguat 2,67% ke harga 5.750. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI masih konsolidasi. Kalau ingat analisa saya sebelumnya, di analisa tentang BBHI ya, saya bilang itu area belinya itu di 5.300, 5.250, di dekat-dekat 5.000. Kalau kemarin hari Senin ada beli antri di 5.300, udah lumayan kan profitnya. Kalau di harga sekarang tuh nggak ideal beli memang di area supportnya ini, karena itu neckline rounding bottomnya di 5.000 sampai 5.300. Area itu area demand, area yang bisa buy. Kalau memang dia mau naik ya, bandar-bandarnya juga belinya ya di area itu, terus diangkat naik lagi ya. Kalau retail baru beli di harga sekarang dibawa turun, cut loss dinaikin lagi. Jadi seperti itu untuk BBHI. Apakah menarik? Ini lagi konsolidasi, nggak menarik ya, kecuali dapat di harga bawah nih di 5.250 sampai 5.000 ini menarik kalau beli. Cut lossnya juga tipis kan, paling 5%, 6%. Kalau beli di harga sekarang itu cut lossnya cukup dalam. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet ya takutnya kena trigger terus ditarik naikkan, sayang. Karena konfirmasi dia downtrend lanjutan itu 5.000 jebol itu ya lanjut turun, targetnya itu bahkan bisa ke 4.000. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham keempat, ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 4,42% ke harga 236. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, BGTG harusnya tadi bagus kalau dia bisa breakout 240, tapi ini ada indikasi double bottom. Di area konfirmasinya itu ya 250 lah ya. Nih, kalau 250 di break menarik nih. Jadi memang ada support resisten yang lebih pendek ya. Ini dia itu naik turunnya 10 poin. Ini dia gagalkan melewati 240. Tapi lihat besok aja. Kalau memang bagus, harusnya besok dia bisa break itu 250, atau besok coba aja beli kalau dia breakout 240, siapa tahu langsung dibawa ke 250. Ya lumayan bisa profit sekitar 4%. Dan kalau dia bisa breakout 250 itu semoga valid dan confirm double bottom dan target kenaikannya 300.
Jadi menarik nih untuk BGTG yang kalau mau main-main cepat bisa, atau ini jangan 300 dulu ya, 280 aja dulu. Nah, kalau dia break 250 itu target terdekat 280. Kalau sesuai teori double bottom dari bottom ke neckline harusnya ke 300 kenaikannya ya. Jadi seperti itu. Untuk BGTG apakah menarik? Menarik ya. Besok kalau mau coba ya coba aja beli. Kalaupun mau cut loss saja, kalau dia jebol 230 udah. Berarti dia turun dari EMA 20-nya ini. Karena penuh, kalau dia gagal lewat itu arahnya bukannya ke 220, bisa ke 200 sampai 210. Jadi cut loss saja kalau nekat beli di harga sekarang ya. Atau kalau mau konfirmasi dia breakout 240 juga boleh, atau 250 sekalian lah kalau dia breakout neckline double bottomnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BGTG menarik juga, MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk dan volume meningkat 3 hari. Jadi menarik untuk BGTG, diperhatikan 2 hari ke depan. Jadi seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham kelima, ada Amar yang hari ini ditutup di harga 525 menguat 0,96%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar tadi gagal melewati 575-nya atau 580 ya, karena itu neckline cup and handle-nya. Apakah masih menarik? Masih menarik Amar, yang penting gak turun dari 500 ya. Kalau dia turun dari 500 mending jual dulu. Tapi akan bagus Amar kalau besok bisa rebound karena volume 2 hari meningkat. Ya bagusnya besok itu tutupannya di atas 580. Tapi kalau dia naik ke 580 itu harus naik sekitar 10%, cukup tinggi ya. Apakah mampu? Ya tergantung market. Kalau dilihat MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Nggak menarik harganya sekarang, nggak ideal. Kalau mau beli ya tunggu aja. Kalau dia koreksi ke 480 ini coba beli. Atau di 500 lah. Toleransi 480, turun itu jual. Jadi seperti itu ya. Untuk Amar ada potensi pembalikan arah kalau sudah di atas 580. Selama di bawah itu rawan. Untuk Amar bisa turun lebih dalam. Jadi tektokin aja kalau mau beli Amar. Jadi seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham ke-6, ada Bepik yang hari ini ditutup menguat tipis 1,24% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bepik cukup bagus karena volume terus meningkat walaupun tipis-tipis, dan juga dia hari ini melanjutkan kenaikan setelah hari Senin dia breakout itu resisten 160. Jadi kalau mau beli Bepik ini kesempatan, tapi disclaimer on. Kalau dilihat MACD-nya kan mulai menyempit mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 makin tipis, volume meningkat tapi tipis-tipis. Tinggal cut loss kalau Bepik turun dari 160, bisa di 158 atau 157. Kalau 157 itu berarti 6,4% aja cut loss-nya, nggak masalah karena targetnya itu 180. Dan juga Bepik kan terus membentuk higher high, lower high. Harusnya bisa Bepik sampai 180 kalau market mendukung. Jadi seperti itu untuk Bepik. Kalau ditarik trennya, jangan dari sini ya, dari sini juga bisa nih. Dari Desember dia sudah mematahkan trend line downtrendnya, tinggal nunggu reboundnya aja nih. Kalau dia kembali ke bawah 160, jual aja untuk Bepik. Jadi seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ke-7, ada BABP yang hari ini ditutup menguat 19,23% ke harga 186. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya BABP breakout juga 180 dengan volume besar. Apakah ini menarik? Menarik. BABP juga breakout dari pola Pauline wedge-nya setelah di Januari kemarin sempat rebound dan uji 180, gagal, dia retest lagi Pauline wedge trend downtrendnya ini dan dia rebound hari ini dengan volume besar, dan MACD-nya juga membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, dan ini ada bullish divergence. Indikator MACD-nya naik, harga sahamnya turun, dan sepertinya ini bisa valid ya. Yang penting jangan turun lagi dari 180. Kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia tutup di bawah 180. Berarti tandanya dia false breakout. Targetnya kemana? Target terdekat 200. Kalau itu mampu di breakout, baru tuh peluangnya ke 250 untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Jadi ini target
terdekatnya ya 200 dulu. Jadi dari harga sekarang masih bisa naik sekitar 5% lebih, 6%. Cut loss saja di bawah 180. Jadi cut lossnya sekitar 4%an juga, nggak masalah. Risk rewardnya sudah seperti itu karena memang kalau mau beli ya beli pas dia breakout 180-182 tadi. Jadi risk rewardnya masih menarik. Cuman kan resikonya beli buy on breakout itu kalau dia balik arah dan tutupannya di bawah 180 ya ada yang biasa cut loss, ada yang biasa nahan besok nunggu konfirmasi kalau merah lagi baru dia cut loss. Ada juga yang seperti itu karena nggak ada yang baku, aturannya tergantung profil resiko dengan feeling Bapak Ibu juga masing-masing. Cuman yang pastinya harus melihat teknikal dulu paling utama. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham terakhir ada BKSW yang hari ini ditutup menguat 2,39% ke harga 171. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BKSW juga bagus, juga dia mengakhiri area konsolidasi resistennya juga di breakout minggu lalu ya, sempat turun minggu lalu dari 170 dan hari ini dia kembali. Jadi apakah ini bisa menarik? Harusnya bisa ya. Memang volume nggak terlalu meningkat ya. Yang penting kalau Bapak Ibu mau beli di harga sekarang dia turun lagi dari 170, cut loss paling cut lossnya 2% aja. Bisa cut loss di 177 atau 176. Tuh tipis saja kan. Targetnya kemana? Terdekat 180 dan 200 area ini. Jadi kalau besok dia melanjutkan kenaikan itu cukup tinggi ya, 180 bahkan bisa sampai 200 untuk BKSW. Jadi menarik nih BKSW, risk rewardnya juga tipis, cut lossnya paling 3 poin, 4 poin dan TP-nya minimal 9 poin dan bahkan bisa sampai 29 poin atau 190 lah. Kalau 180 lewat bisa 190 atau langsung 200. Atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Jadi menarik untuk BKSW. Kalau market besok masih melirik untuk bank-bank digital, ada peluang BKSW lanjut naik dan bisa signifikan naiknya. Seperti itu untuk BKSW. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya, dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, di hari Minggu di tanggal 6 Februari saya akan adakan kelas bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping. Dan juga yang perlu diingat, scalping ini biasanya profitnya nggak besar ya, di 1-5% dan mainnya hitungan menit. Jadi ya harus siap juga cut loss kalau nggak sesuai skenario. Kalau tertarik bisa isi Google Form, nanti diajarin caranya bagaimana cara menganalisa bandarmologi NOT juga, dan arah hantar dan ARB hantar. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.